Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mahasiswa atas kesediaannya menunggu video perkuliahan dari saya, Ibu Irma Romaya Surfa Munif, dalam mata kuliah pembelajaran IPA di MI atau SD. Hari ini kita akan membahas melanjutkan telaah kurikulum. Sebelumnya mohon untuk dipersiapkan CP yang revisi A sampai E atau fase A sampai fase E yang pernah saya kirim di grup CP IPAS. Kemudian contoh modul ajar IPA kelas 1 dan contoh modul ajar IPA kelas 5 kalau tidak salah, dan mohon juga dipersiapkan untuk dilihat final ATP Darwati yang saya kirim. Untuk membuat rancangan kegiatan pembelajaran, kemarin pada modul ajar kita sudah membahas mengenai pengisian informasi umum modul ajar yang ada identitas, kemudian ada nama pembuat, sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga sudah pernah dalam telaah kurikulum kita mempelajari tentang CP dan TP, yang mana CP dan TP itu berkaitan. Dari CP kita bisa turunkan menjadi TP dan ATP. TP ini kemarin kita konsepkan dalam bentuk ABCD ya, audience, behavior, condition, dan degree-nya. Setelah informasi umum modul ajar, kemudian pengisian kolom CP dan TP, kemudian kita masuk ke kata kunci. Apa yang dimaksud dengan kata kunci? Coba kalian buka CP revisi A sampai E dan final ATP IPAS Eka Darwati. Ini saya kasih contoh pada fase B kelas 5. Di sini TP-nya 5.6 dan 5.8. Akan tetapi Bu Eka Darwati ini tidak menggunakan TP dengan konsep ABCD. Saya lihat yang sesuai itu 5.6 dan 5.8. Untuk 5.6 berbunyi siswa menyebutkan unsur biotik dan abiotik penyusun ekosistem alami yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian yang 5.8 adalah siswa menyelidiki peran dan hubungan timbal balik antar unsur dalam ekosistem yang ada di lingkungan. Berarti kata kuncinya itu ada apa saja yang bisa kita lihat dari 2 TP tersebut. Yang pertama ada unsur biotik, kemudian unsur abiotik, kemudian ada ekosistem. Paling tidak ada 3 itu ya. Unsur biotik, unsur abiotik, dan ekosistem. Juga untuk kata kunci itu kalian buat glosariumnya atau kalian buat pemaknaannya. Artinya unsur biotik itu apa, unsur abiotik itu apa, kemudian ekosistem itu apa. Atau mungkin kalau kalian menemukan dari buku-buku IPAS yang lain, mungkin bisa ditambahi glosarium dari yang sudah saya sampaikan. Itu nanti untuk glosariumnya yang berhubungan dengan TP yang hendak disampaikan. Ini hanya sekedar contoh saja. Yang selanjutnya adalah deskripsi umum kegiatan. Disampaikan dengan kalimat yang baik apa yang akan dilakukan oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan atau di modul ajar tersebut. Siswa itu kegiatannya atau aktivitasnya itu apa. Yang selanjutnya adalah media ajar. Mungkin kalau lingkungan biotik, abiotik, dan hubungan timbal balik di antara lingkungan biotik, abiotik tersebut, mungkin media ajarnya kira-kira yang pertama mungkin ada LKS ya, anak diajak keluar
kelas untuk mengamati lingkungan sekitar. Kemudian lingkungan sekitarnya itu sudah ditetapkan, misalnya berukuran 2 kali 2 meter, pakai pembatasnya itu pakai bahan-bahan yang sederhana ada di sekitar kita, misalnya pakai sedotan yang dibentuk seperti persegi kayak begitu, kotak ekosistem itu bisa dimasukkan di situ. Jadi ada LKS, kemudian tadi itu kotak ekosistem, kemudian buku, kemudian alat tulis karena perlu juga alat tulis, kemudian panduan misalnya kalau gurunya tidak hanya satu, jumlah siswanya melebihi kemampuan guru untuk mengakomodir siswa tersebut atau ada beberapa siswa dengan kebutuhan khusus, berarti lembar pengamatannya atau ada kolaborasi dari lembar kolaborasi dari guru pendamping kayak begitu disebutkan di media ajarnya. Kemudian alat dan bahan, berarti kalian sudah ada bayangan ya alat dan bahan apa yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Berarti sarana dan prasarananya adalah alam sekitar. Poin yang ketiga adalah pemahaman bermakna. Di sini bisa diisi dengan P5 yang mau ditonjolkan, atau bisa juga diisi dengan pemahaman apa sih yang akan diperoleh siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran. Berarti sudah tahu apa itu perbedaan dari lingkungan biotik dan abiotik dan bagaimana interaksi antara lingkungan biotik, antar lingkungan biotik, antara lingkungan biotik dan abiotik, itu interaksinya seperti apa. Kalau antar lingkungan abiotik kan tidak bisa. Interaksinya seperti apa itu disampaikan. Setelah pembelajaran ini maka siswa dapat bla 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 seperti itu. Kemudian yang keempat adalah pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini berarti mungkin apa yang akan digunakan di dalam apersepsi. Mungkin dikaitkan dengan isu-isu yang sedang viral ataupun dengan kejadian nyata yang mungkin dialami oleh siswa. Poin yang kelima pada rancangan kegiatan pembelajaran itu adalah pernyataan mengenai jenis dan pengaturan siswa. Yang dimaksudkan jenis dan pengaturan siswa itu modul ajar ini atau kegiatan pembelajaran ini cocoknya itu untuk siswa yang bagaimana? Apakah siswa yang reguler saja atau siswa dengan cerdas, berbakat dan istimewa, atau siswa yang dengan kebutuhan khusus. Gitu ya, itu nanti disampaikan. Kemudian untuk pengaturan siswanya disesuaikan dengan nanti strategi dan model pembelajarannya. Apakah mau berkelompok atau kelompok kecil atau kelompok besar atau individu, itu nanti disampaikan di poin yang kelima. Yang keenam, strategi dan metode pembelajaran. Untuk strategi dan metode pembelajaran sudah disampaikan di CP revisi yang saya kirimkan, CP revisi A sampai E, itu jelas di situ modelnya adalah pembelajaran inquiry, atau mungkin yang dekat dengan inquiry itu seperti project based learning atau PJBL atau PBL, problem based learning atau discovery learning atau contextual learning, itu yang hampir-hampir mirip sintaksnya dengan sintaks dari inquiry. Sintaks itu bagaimana? Coba kita lihat contoh sintaks pembelajaran ini, model sintaks pembelajaran dari discovery learning ya, atau yang inquiry dulu kita lihat. Yang pertama adalah untuk model inquiry, sintaks pembelajarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah orientasi masalah atau orientation.
Itu adalah langkah awal untuk membangun suasana pembelajaran yang responsif. Yang pertama, guru mengkondisikan siswa agar siap melaksanakan proses pembelajaran, memberikan tadi pertanyaan pemantiknya. Kemudian guru menjelaskan topik yang akan dipelajari beserta tujuan pembelajarannya dan hasil belajar yang diharapkan didapatkan oleh siswa. Kemudian yang kedua, mungkin guru bisa menjelaskan pokok-pokok kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa untuk mencapai hasil pembelajaran yang baik. Bisa juga guru menjelaskan pentingnya topik pembelajaran dan kegiatan belajar. Maksudnya adalah untuk memberikan motivasi pada siswa. Ini untuk sintaks, perlu diingat sintaks ini ada pada bagian kegiatan inti normalnya, tapi kadang juga bisa muncul di bagian pembukaan atau kegiatan pembuka. Untuk kegiatan pembelajaran kan itu ada 3 kan stepnya, kegiatan pembuka, inti, sama penutup. Sintaks ini harusnya ada pada kegiatan inti, akan tetapi jika dimunculkan sekilas atau sudah muncul di kegiatan pembuka, maka di kegiatan inti itu sudah tidak perlu dimunculkan lagi. Kemudian yang kedua adalah untuk model inquiry dengan merumuskan masalah. Guru membawa siswa untuk kepada persoalan yang mengandung teka-teki. Berarti di sini pertanyaan pemantiknya itu dikeluarkan. Apa sih isu-isunya yang berkaitan dengan topik yang mau dibahas tentang lingkungan biotik abiotik itu tadi di dalam ekosistem. Misalnya kalau siswanya itu adalah siswa yang ada di daerah dataran rendah, yang daerah persawahan kayak begitu, mungkin ada banyak tikus. Untuk daerah persawahan kan untuk saat-saat ini kan karena baru saja mau menanam padi, itu kan berarti kan yang isunya yang hot itu kan yang lagi dibicarakan mungkin orang-orang di sekitar siswa itu mungkin adalah tentang populasi tikus yang tinggi. Ini mungkin bisa disampaikan kepada siswa. Populasi tikus di tempat kita kok bisa sangat banyak ya, di rumahmu ada tikus enggak? Kira-kira penyebabnya apa? Dan lain sebagainya. Itu bisa dimasukkan pada poin perumusan masalah ini. Langkah yang ketiga adalah membuat hipotesis. Untuk membuat hipotesis jawaban sementara, baru kemudian di poin yang keempat eksplorasi, dikaitkan dengan nanti kegiatan yang untuk menceklis tentang lingkungan biotik dan abiotik yang ada di dalam kotak ekosistem itu tadi, yang berukuran 2x2 itu tadi. Dan kemudian siswa diminta untuk mengidentifikasi hubungan antara yang mana yang masuk ke dalam biotik, yang mana yang masuk ke dalam abiotik. Baru kemudian siswa diminta untuk menguji hipotesis, dan yang keenam siswa membuat kesimpulan. Kesimpulan ini bisa dibuat kesimpulan di dalam kelompok atau kesimpulan individu, dan siswa diminta untuk presentasi mengenai kesimpulan yang sudah dibuat. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di dalam grup WA ya. Saya buka sampai hari ini dan maksimal akan saya jawab sampai besok. Dan selanjutnya ini ada model discovery learning. Kalau kita lihat pada model discovery learning dan model inquiry ini hampir sama. Di model discovery learning itu yang pertama memberikan rangsangan atau stimulasi, isinya juga hampir sama dengan pada tahap orientasi masalah itu tadi. Kemudian yang kedua pernyataan atau identifikasi masalah pada proses pengumpulan data. Ini juga sama dengan eksplorasi ya. Kemudian ada pengolahan data, pembuktian atau verifikasi, dan yang keenam ini juga sama dengan langkah yang keenam, yakni pada
discovery learning disebut dengan generalisasi, sedangkan pada inquiry dengan membuat kesimpulan. Yang membedakan di antara model discovery learning dan model inquiry adalah pada model inquiry itu menekankan pada proses mencari atau penelitiannya, sedangkan pada discovery learning itu yang ditekankan adalah proses menemukannya. Kalau di inquiry itu di eksplorasinya, discovery itu hasil penemuannya itu apa, karena ada pembuktian itu tadi, sedangkan pada inquiry itu kan tidak ada pembuktiannya, hanya ditarik kesimpulan dari hipotesis yang sudah diuji itu tadi. Pada discovery itu ada proses membuktikan apakah nanti simpulannya benar atau tidak, itu ada proses membuktikannya itu tadi. Setelah tadi ada model dan strategi pembelajarannya, untuk metode itu disesuaikan dengan jenis strategi dan model pembelajarannya ya. Kalau tadi dengan TP lingkungan biotik abiotik itu tadi, itu mungkin siswa bisa berkelompok berempat atau bertiga. Nah, ini berarti metode pembelajarannya itu menggunakan model ada ceramah, kemudian ada diskusi, kemudian ada inquiry terbimbing kayak begitu ya. Karena ada bantuan LKS berarti kan proses untuk inquiry-nya itu kan ada arahan dari gurunya. Metode pembelajarannya itu mengikuti dari strategi dan modelnya. Yang dimaksudkan bagaimana? Kalau tadi anak diajak mempelajari untuk lingkungan biotik dan abiotik, anak keluar dari kelas itu kalau menurut hemat saya, kalau jumlah gurunya sedikit atau satu, anaknya bisa bekerja mandiri karena sudah kelas 5 SD atau MI, berarti mungkin bisa berkelompok kayak begitu ya, pakai kelompok dengan model NHT kayak metode NHT dan lain sebagainya. Tergantung dengan yang guru kuasai, guru mata pelajarannya kuasai kayak begitu kan. Misalnya kalau mau individu ya ditulis individu juga boleh kayak begitu. Tapi kalau di saya sendiri, saya lebih suka pakai metode kelompok kecil, kemudian ada diskusinya, dapat ada kemampuan bekerja dalam tim juga dapat. Setelah metode pembelajarannya sudah diketahui yang cocok, kita masuk ke poin yang ketujuh yang saya bilang tadi, bahwa kegiatan pembelajaran itu TP 2TP tadi disesuaikan dengan alokasi waktu dengan urutan pertatap muka. Itu ada kegiatan pembuka, kegiatan inti, kegiatan penutup. Misalnya menurut guru atau menurut kalian itu membutuhkan 4 JP itu sudah cukup, itu berarti 4 JP itu di dalam pembelajaran IPA 1 minggu di kelas itu dapat alokasi berapa. Misalnya dalam 1 minggu itu alokasinya adalah 4 JP. Misalnya ini saya nggak tahu ya, 4 JP itu berarti dibagi 4 JP itu terletak di hari Selasa dan di hari Kamis, masing-masing 2 JP. Berarti dalam 1 minggu tersebut TP yang sudah ditentukan itu tadi harus bisa dikuasai atau harus selesai pada waktu 1 minggu tersebut, 4 JP itu tadi. Berarti Anda membuat rancangan kegiatan pembelajarannya di dalam MA itu juga ada 2 jenis. Ada kegiatan pembelajaran 1 dan kegiatan pembelajaran yang kedua. Untuk rencana asesmen akan saya bahas setelah UTS gitu ya. Begitupun dengan rencana diferensiasi. Untuk poin yang ke-10 dari rancangan kegiatan pembelajaran adalah daftar lampiran materi pendukung sebagai referensi yang akan dilampirkan pada bagian material pendukung. Jadi daftar lampirannya itu kalau kalian lihat pada contoh MA IPA kelas 1 itu adalah tentang bentuk LKS. LKS dari pertemuan 1 sampai pertemuan berapa ini?
2 atau 3 ini. Dari halaman 5 sampai 10. Halaman 11 sampai 14 itu isinya asesmen. Asesmen yang dimaksudkan itu jenis asesmennya itu apa, untuk tujuan dari asesmennya itu apa, dan rubrik asesmennya atau rubrik penilaiannya. Penjelasan mengenai UTS yang akan kita laksanakan pada minggu depan. Untuk UTS kita nanti modelnya adalah sifatnya open book, kemudian open booknya nggak hanya buku aja tapi open every source that you have, boleh buka HP dan lain sebagainya. Dipersilahkan. Lah soalnya bagaimana? Soalnya adalah ya seperti analisis ya begitu. Mungkin ada CP yang saya munculkan, saya minta untuk membuat ATP-nya atau TP-nya, atau mungkin saya akan minta untuk membuat kegiatan pembelajarannya sesuai apa yang sudah saya sampaikan selama ini. Seperti itu. Untuk soalnya jangan khawatir, pastinya tidak melebihi jumlah dari soal yang biasa saya buat, tidak lebih dari 5. Untuk waktunya saya mungkin tidak bisa mendampingi. Semoga berhasil untuk UTS-nya minggu depan. Kalau misalnya ada kesulitan untuk memahami, kalian bisa ngecek keterangan dari sumber-sumber yang lain. Oke, saya kira cukup untuk video kali ini. Terima kasih atas waktunya. Dan ingat, kalian bisa bertanya mengenai apa yang saya sampaikan hari ini itu sampai besok tanggal 19 Oktober 2023. Dan saya insya Allah akan membahasnya meskipun terlambat. Dan untuk bertanya, saya harapkan pertanyaan itu dihidupkan melalui grup WA. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.